Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, itu tema besar kamu adalah hermit gitu. Dengan hermit ini kayak aku melihat ada sesuatu hal yang perlu kamu pikirin banget, kamu renungkan banget atau kamu perlu menarik diri itu. Menarik diri karena memang ada kayak vibe-nya tuh. Memang bulan Juni ini ada tema yang agak berat ya untuk beberapa dari kamu, nggak semuanya. Ada beberapa yang agak berat, ini butuh kamu semacam menarik diri, berkontemplasi, mengevaluasi, merenung, atau menarik diri dalam artian kamu tuh butuh mengumpulkan informasi dulu, mencari tahu agar kamu tahu langkah berikutnya tuh terbaiknya apa gitu ya. Karena gini, oracle kamu yang pertama itu adalah rumah ke-12 gitu, rumah kegelapan. Kata kuncinya introspeksi ya. Mungkin gini, dengan hal-hal yang kamu alamin itu kayak nggak cuman introspeksi sih, tapi lebih kepada melihat pembelajaran kamu, melihat pola-pola tertentu yang berulang, entah itu hubungan antar manusia, entah itu misalnya ada pattern di dalam diri kamu yang mungkin ke-trigger, dan kedepannya kalau misalnya atau di bulan Juni ini kamu melihat ada situasi yang berulang dari waktu lampau tuh, kayak kamu tuh udah apa ya, udah punya kebijaksanaan gitu gimana merespon. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang di bawah tuh yang warna biru, apa yang perlu kamu rilis. Nah, tadi kan dengan kamu udah menarik diri, merenung, berintrospeksi, kamu tahu apa yang perlu kamu lepaskan gitu. Misalnya maaf, misalnya kebiasaan-kebiasaan tertentu di dalam diri kamu, pattern di dalam diri kamu, atau orang-orang tertentu ya, orangnya udah nggak ada ataupun masih ada gitu. Nggak ada dalam artian misalnya hubungannya udah berakhir gitu, tapi kayak masih ada attachment di situ, masih ada marah, masih ada rasa sedih yang kamu masih lekatkan kepada orang itu atau situasi itu. Nah, ini sebuah reminder kayak apa ya, karena biar energi kamu tuh ke depannya ringan gitu, kamu nggak membawa beban baggage dari masa lalu yang akan masih memberatkan kamu gitu ke depannya. Lalu oracle berikutnya adalah itu yang gambar bunga tuh bouquet. Aku melihat gini, kayak ada sesuatu hal yang indah di bulan Juni ini buat kamu. Kayak mungkin ada momen keajaiban, momen pertolongan, atau semacam suatu situasi keberadaan orang tertentu yang rasanya seperti sebuah pemberian dari semesta, dari Tuhan buat kamu gitu, kayak keajaiban yang kamu lihat di bulan Juni ini ya. Selain ini berbicara juga kayak pemberian, bisa dalam artian orang ngasih kado, ngasih hadiah, ngasih tawaran tertentu, bisa jadi juga tawaran kayak bukan tawaran, orang memberikan hatinya, tapi in general yang aku dapatkan adalah seperti mendapatkan hal yang indah gitu, sebuah pemberian dari semesta ya, dari Tuhan buat kamu, yang bakal bikin kamu tuh apa ya, kayak melihat keajaiban itu nyata, yang bikin kamu bersyukur banget gitu. Nah, yang berikutnya adalah gambar tikus itu kayak ada hal-hal di hidup kamu yang perlu kamu lihat, mungkin selama ini kamu nggak lihat atau kamu nggak mau lihat, yang sebenarnya udah nggak baik buat kamu. Nah, tadi dengan kamu mungkin ya, dengan kamu menarik diri untuk banyak berintrospeksi, banyak merenung, mengevaluasi kehidupan kamu in general, kamu bisa melihat gitu. Bisa jadi juga ini hal-hal termasuk yang perlu kamu rilis tadi, yang kamu perlu lepaskan ya. Terus yang berikutnya gambar perempuan, mungkin ini sosok perempuan tertentu akan signifikan di hidup kamu. Bisa jadi juga ini support system kamu, kakak adik kamu, atau sosok yang mungkin jadi potensial hubungan romantis kamu ya. Walaupun di sini nggak ada tema tentang love gitu, tapi di pre-shuffle kamu ada sih sedikit vibe untuk itu. Oke, mari kita lanjut dengan tarotnya. Nah, di blessing kamu adalah Page of Swords. Nah, tadi Page of Swords ini kan temanya kayak orang yang curious gitu, ingin tahu, mengumpulkan informasi, banyak belajar, dan juga gini, dia cerdas. Dan tadi ya aku bilang, karena tadi di awal aku bilang kamu untuk merenung selain untuk berintrospeksi, kamu juga mencari tahu gitu. Karena ada tema tentang mencari tahu. Mungkin kamu ingin melakukan sesuatu hal, mungkin kamu ingin bergabung dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah perusahaan. Kamu cari tahu tentang perusahaan itu atau bisnis itu. Juga mencari tahu dalam artian hal-hal tertentu, informasi tertentu yang bisa menambah value di dalam diri kamu. Misal kamu ikut kursus, misal kamu kuliah lagi. Nah, itu akan membawa blessing signifikan, akan membawa benefit buat diri kamu. Oke, terus di sini yang jadi tantangannya adalah Nine of Wands. Lihat di ujungnya itu jadi Ten of Wands gitu. Jadi ada energi yang seperti apa ya? Semakin lama semakin momentum, entah dalam artian positif maupun dalam artian negatif gitu. Karena apa tadi tuh ada, aku bilang kan, ada sesuatu hal yang sebenarnya
kamu perlu lihat gitu, dan itu vibe-nya udah nggak baik buat kamu. Dan ini waktunya kamu bener-bener, karena gini, ketika kita melakukan momen introspeksi, itu adalah momen kita jujur sama diri kita untuk bisa bilang, oh ini udah nggak baik buat gue, oh ini baik buat gue dan harus gue lanjutkan. Di momen seperti itu adalah momen kita jujur. Nah, dengan Nine of Wands di sini jadi tantangan yang tadi ya, selain melihat hal-hal tertentu, juga belajar dari pengalaman tadi aku bilang ya, kamu udah punya bekal sebenarnya, tinggal gimana kamu memilah hal yang baik, hal yang tidak baik, melihat dengan jernih gitu. Terus juga ini sebuah pesan yang aku ulang di beberapa sign gitu ya, di beberapa zodiak, bahwa gini, beban berat itu kadang kendalinya ada di kita gitu ya. Misalnya kita taruh dulu bebannya, kita recharge, kita menarik diri dulu, kita healing dulu, atau misalnya dengan merilis tadi ya, melepaskan hal-hal tertentu, situasi atau orang-orang tertentu yang kita butuh jujur ini masih baik buat kita atau enggak. Terus juga aku mendapatkan pesan tentang gini, mencari tahu boleh, mengumpulkan informasi boleh, mempersiapkan diri boleh, tapi jangan sampai itu bikin kamu nggak bergerak, karena kamu kayak butuh merasa siap dulu 100%, merasa punya pengetahuan dulu 100%, merasa siap. Kalau misalnya gini, aku kasih contoh ya, kalau channel ini nunggu aku siap, nunggu aku punya semua peralatan secara sempurna gitu, channel ini nggak akan pernah jalan gitu. Jadi kayak dengan aku berani mulai aja dulu, aku tahu nanti seiring berjalannya waktu, gue bisa upgrade peralatan gue loh, gue bisa belajar skill ngomong untuk lebih baik lagi, channeling yang lebih baik lagi. Kayak hal-hal semacam itu bisa dikembangkan seiring berjalannya waktu, dan ini pesan ini ya, kamu bisa aplikasikan pada situasi kamu di bulan Juni ini, karena kayak tadi aku melihat ada sebuah hal indah gitu. Tapi bisa jadi hal indah ini akan ketutup jalannya ketika kamu mungkin overthinking, ketika kamu merasa kamu nggak siap. Jadi kayak kamu melewatkan peluang, melewatkan kesempatan ini. Ya, di sini menyeimbangkan energi spontanitas, energi kalkulasi, energi kamu berani melangkah aja dulu dengan percaya gitu bahwa nanti seiring berjalannya waktu gue bisa loh adaptasi, gue bisa belajar, gue bisa mengupgrade diri gue. Oke? Karena di sini di waktu yang akan datang adalah temperance. Temperance itu kayak apa ya? Apa yang sudah kamu lewatin itu memberi bekal kepada diri kamu. Tadi aku sudah bahas semacam kebijaksanaan, pengetahuan dan skill, juga menyeimbangkan tadi aspek praktikal dan aspek spontanitas kamu gitu. Terus juga pesannya buat kamu adalah, advice buat kamu kayak Knight of Wands ini adalah energi orang yang excited, energi orang yang percaya diri, energi orang yang apa ya, siap apa kayak hidup itu tantangan, sini kasih gue tantangan, gue bisa ngadepin itu. Nah, kamu tuh butuh mentalitas seperti itu gitu. Apapun konteksnya, ketika ada tantangan, kamu tahu kamu bisa ngelewatin itu, karena kamu juga udah ngelewatin banyak tantangan di belakang. Kekuatan pikiran itu luar biasa, dan kamu punya semua bekal pengetahuan dan kebijaksanaan untuk ngadepin tantangan dan untuk menyambut peluang apapun yang akan muncul di realita kamu, karena tadi ada sesuatu yang mau datang, dan masalahnya bukan kamu bisa atau enggak, tapi kekuatan mental kamu nyambut itu gimana gitu, ke apa ya, mentalitas kamu gitu ya, apakah kamu punya can do attitude atau enggak, gue nggak bisa gitu. Semua itu balik lagi, kamu merasa kamu bisa, kamu bisa. Kamu merasa kamu nggak bisa, ya nggak bisa. Oke, ini sebuah pesan yang sangat signifikan buat kamu. Terus, dengan outcome-nya adalah Ten of Wands, ini adalah energi completion. Tadi ingat ya, beban berat itu kadang kendalinya ada di kamu. Terus juga, kalau berbicara pekerjaan, energi completion, energi kreativitas, ini adalah fase di mana kamu melihat dari semua hasil kerja keras kamu, apapun yang kamu bangun selama ini. Terus aku juga mendapatkan vibe gini ya, tawaran untuk kualitas di dalam diri kamu gitu, kolaborasi, tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama. Terus juga aku mendapatkan vibe ini adalah, kan tadi aku bilang di awal ada part-part di mana mungkin ada sesuatu yang berat di bulan Juni, tapi energinya tuh akan berprogres gitu ke arah yang lebih ringan lagi, di mana vibe-nya lebih refreshing, di mana vibe-nya tuh in general optimis lagi, semangat lagi, seneng lagi, dan bikin kamu happy lagi. Oke, jadi tadi ya aku bilang, kalau ada tantangan, kamu harus punya mentalitas gue bisa gitu, dan kamu akan bisa ngelewatin itu. Kamu bisa adaptasi, dan kamu udah punya semua hal yang kamu butuhkan. Oke, tinggal gimana balik lagi ke kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu, manusia itu luar biasa ya. Jangan sampai kamu melewatkan hal ini hanya karena kamu merasa gue belum siap, gue nggak bisa, gue nggak tahu nih, gue gini gitu, kayak itu hanya excuse gitu. Bisa nggak bisa, kembali lagi. Oke, kembali ke attitude kamu.
Aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.